Ketika hati sudah tidak ingin bergeming, ketika langkah tetap fokus satu arah, jalan terjal melintang pun akan terus dihadapi. Di saat titik harapan di depan sana sudah terbuka, kita akan terus melihat kebenaran akan berpihak kepada siapa. Warga Limo, Kamis, tanggal 7 April 2022 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat telah diundang oleh pihak BPN untuk ke kantor bertemu dengan PT Arta Cahaya Persada dalam agenda klarifikasi data pengadaan tanah di Kelurahan Limo. Ternyata setelah data dicocokkan antara alas hak AJB dengan peta bidang yang dinyatakan berlaku saat ini oleh BPN Kota Depok, terdapat perbedaan luas yang signifikan antara alas hak AJB dengan peta bidang, sehingga Lilin Suharlin dan Rojan merasa keberatan dan identifikasi ulang pun dilakukan. Dan inilah liputannya. Identifikasi pertama bidang tanah milik Bapak Rojan, dan pengukuran kali ini yang dilakukan pihak BPN Kota Depok tidak hanya menggunakan alat ukur teodolit seperti saat pengukuran sebelumnya, namun juga menggunakan alat pita ukur. Semoga hasilnya lebih akurat lagi ya pemirsa. Setahu saya ya pemirsa, ini adalah pengukuran kedua yang dilakukan oleh pihak BPN setelah pengukuran pertama yang dilaksanakan oleh pihak SKP BPN Kota Depok beberapa waktu yang lalu. Identifikasi kedua bidang tanah milik Ibu Lilin Suharlin tetap dengan menggunakan alat ukur yang sama. Teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut horizontal dan vertikal. Berbeda dengan waterpass yang hanya memiliki sudut mendatar saja. Di dalam teodolit, sudut yang dapat dibaca bisa sampai pada satuan second atau detik. Disinilah pihak BPN secara detail mengukur patok di sudut-sudut bidang tanah milik Ibu Lilin Suharlin. Disinilah identifikasi terakhir, letak patok di antara sudut-sudut tanah Ibu Lilin Suharlin. Dan pita ukur terbentang lurus dari sudut patok ke sudut patok lainnya. Memang dari Bapak yang menunjukkan. Ibu Lilin Suharlin menandatangani pernyataan bahwa telah selesai identifikasi ulang di lokasi tanahnya Kamis tanggal 7 April 2022. Disaksikan kuasa hukum dari firma hukum Abdi Nusantara, Bapak Yakub T. Saragi. Setelah ini mari kita saksikan bincang-bincang antara Lilin Suharlin dan Rojan dengan Bapak Agus, Kabag Pengadaan Tanah dari BPN Bandung. Nggak nilai lagi ya Bagus ya? Sekarang mau tanya Pak Agus, Pak Agus janji besok? Besok ada hasilnya. Oke, terus kelanjutannya apa? Kenapa saya nggak mau tanda tangan tadi? Itu kan masuk PT. Saya kan tidak pernah menjual, saya udah bilang tadi. Ya. Selama saya tinggal di Limo hampir 20 tahun, saya belum pernah jual tanah. Yang pasti saya beli. Kalau seandainya PT ngakuin, nggak masuk akal buat saya. Karena saya punya uang, nggak mungkin saya jual ke PT. Ya, itu, saya bukan orang melarat loh ya. Saya punya uang. Jadi kalau saya jual, tidak mungkin. Tanya kelurahan, ada nggak nama Bu Lilin lu jual? Tidak pernah ada. Kalau beli ya Bu. Kalau beli ya, karena saya punya uang. Saya juga kagak ada di PT itu nama saya. Ini juga mau jual mau kena tol wae ya Bu. Iya.
Selamat sore Mbak Meli. Bagaimana agenda kegiatan hari ini seperti apa? Saya Detailnya. tadi kan diundang BPN jam 10. Saya juga tepat waktu on time di sana, yang lain juga pada datang menjelaskan katanya verifikasi data. Saya semua komplit bawa data, tapi yang namanya PT sih tidak bawa data, mungkin juga karena sudah sertifikat ya Mbak ya. Tetapi akhirnya saya ditunjukkan peta bahwa tidak sesuai dengan yang ada di buku. Semuanya itu berubah. Saya suruh tanda tangan, nggak mau, karena apa? Tanah saya kok jadi milik PT, padahal saya tidak pernah menjual. Yang pasti saya membeli tanah di sini. Tanda tangan atas konsep apa itu Bunda? Ya, suruh mengakuin bahwa betul itu memang tanah ibu. Betul memang, tapi ukurannya tidak benar, tidak sesuai. Saya nggak mau Mbak Meli gitu. Karena saya sesuai beli 1875, di situ cuma ditulis 1500 dan kena cuma 900. Itu pun dimasukkan di dalam petanya ACP. Nggak masuk akal. Gini Mbak, kemarin Pak Agus bilang bahwa kita akan dikoordinasikan uang kita taruh di pengadilan. Maksudnya apa sebetulnya? Kita bukan mau pengadilan, kita mau tanah saya itu tidak diakui oleh PT. Sebetulnya BPN itu tetap membela PT. Karena apa? Kita membawa berkasnya, ya kan? Suruh ngecek ke kelurahan. Tapi dia tidak bergeming tuh. Saya bilang bahwa yang merusak pertama kali adalah BPN. Sudah tidak boleh kalik nama, tidak boleh bikin sertifikat. Mereka langgar. Saya beli tetap pakai nama si Udin. Saya tidak balik nama. Saya ngikutin aturan BPN. Jangan mengambil hak yang bukan haknya. Banyak orang susah di sana. Mau kualat. Saya mohon maling-maling yang berseragam itu ditangkepin Pak Kapolri, jaksaan, please. Zamannya nggak bisa semena-mena. Ya, terima kasih. Salam. Selamat sore Be. Sore Bu Meli. Tolong jelaskan kegiatan hari ini tadi seperti apa Be? Ya, kemarin dapat undangan ke BPN hari Kamis jam 10. Tadi rapat di BPN. Terus hasil rapat ternyata gak sesuai sama tanah saya, lebar sama di suratnya sama di ininya. Lagi masuk tanah PT lagi, itu tanah saya kan nggak lucu juga, saya nggak pernah jual ke PT. Masa masuk ke PT, ukurannya kan begitu. Keputusan di BPN seperti apa tadi? Dia lagi cek kembali, turun lagi pengukuran karena kurang, tanah saya kan kurang. Nggak sesuai dengan? Nggak sesuai. PT main ukur-ukur aja, nggak ngomong-ngomong sama yang punya. Kan begitu ya. Berarti tadi BPN hadir ya? Hadir, semua hadir. Dari Bandung juga hadir ya. Istilahnya mau dibenahin. Iya. Termasuk tanah Bu Lilin juga. Di PT yang ngambil-ngambil tanah orang ngukur, dia yang ngukur, bukan dari BPN. Harusnya nanya tuh Bu, saya kan punya surat. Iya. Tanya orang sini bahasanya ya kan enak tuh. Iya, mana tanah Pak Rojani? Jangan tahu-tahu tanah saya diakuin orang, kan itu namanya ya. Pemirsa, kita tunggu hasil dari identifikasi ulang dari pihak BPN selanjutnya seperti apa. Terima kasih kepada pemirsa setia channel CNN. Berjumpa kembali